Recording in progress. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Oke, ya bagaimana kabarnya? Kita udah pertemuan ke-6 ya minggu ini ya. Tinggal satu kali pertemuan lagi, kemudian kita akan UTS. Minggu lalu praktikumnya gimana? Mudah? Gampang ya? Kenapa? Aman ya? Oke. Aman, Pak. Oke, berarti sampai sekarang tidak ada masalah, jadi kalian lancar-lancar aja. Ya udah kita. Oh ya, di e-learning saya barusan posting ya daftar kelompok ya. Jadi silahkan kalian buat kelompok ya, maksimal sampai dengan 5 orang. Jadi silahkan diposting di e-learning. Jadi nanti teman-teman yang lain yang misalnya belum ada kelompok bisa lihat yang belum punya kelompok siapa aja. Jadi bisa saling kontak, bisa buat kelompok ya. Seperti itu. Ini kelompok untuk proyek akhir nanti ya. Jadi nanti saya akan share atau saya akan bagikan apa aja yang harus kalian buat untuk proposal project nanti. Jadi proposal project nanti akan dikumpulkan di setelah UTS minggu ke-8 ya, pertemuan pertama di setelah UTS. Oke. Itu kemudian mungkin kita lanjut dulu aja ya. Oh iya, tunggu. Seperti biasa nih, sebelum kita mulai, dinyalakan dulu dong kameranya. Ya. Mana yang lain nih? Oke, ya. Oke, minggu ini kita bahas navigasi ya, navigation. Jadi minggu lalu kita sudah bahas styling ya, membuat style, tema, menggunakan CSS variable, kemudian Ionic Color Generator, kemudian membuat styling untuk spesifik platform, kemudian apalagi nih, komponen spesifik variable, variabel untuk komponen, kemudian responsive grid, custom style, kita udah nyobain tabs, nanti hari ini kita bahas lagi tabs, kemudian membuat app theme. Ya, nah hari ini targetnya adalah kalian bisa memahami menggunakan dynamic route, kemudian juga menggunakan atau mendapatkan data dari URL ya, dari dynamic route tersebut ada data yang bisa diambil, kemudian membuat tabs navigation, kemudian side menu navigation, kemudian ion list dan ion item. Ini beberapa topik minggu depan yang saya majuin sedikit ya, ion list, ion item. Jadi apa namanya, ionic komponen yang ya kita bahas ionic komponen lah ya, jadi penggunaan ionic komponen. Kemudian swipeable item ya, bisa di swipe itemnya. Ya, jadi kurang lebih outline-nya yang kita bahas hari ini seperti ini ya. Oke, ya. Nah,
yang pertama adalah dynamic route ya. Dynamic route itu route atau URL-nya yang dynamic ya. Jadi dynamic bisa berubah-ubah gitu. Jadi kalau sebelumnya kita bikin tabs, kita bikin routing juga kan, tapi route-nya itu udah pasti kan. Misalnya di sini ada path mail, ya dia bisa diakses ketika URL-nya localhost/mail aja gitu. Kalau yang lain nggak bisa gitu kan. Nah, dynamic route itu adalah ketika URL-nya itu ya dinamis ya, tergantung logika programnya gitu. Nah, sebagai contoh di sini pembuatannya untuk membuat dynamic route kita menggunakan titik 2 di sini ya. Nah, ini misalnya seperti ini, route path-nya adalah mail/titik 2 mail ID gitu ya. Nah, ya mail/titik 2 mail ID. Nah, mail ID ini bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan kita. Sebagai contoh di sini kalau ini kita buka dan ini ketika dibuka maka dia akan membuka komponen yang namanya mail detail misalnya ya. Membuka komponen yang namanya mail detail. Jadi kalau kita buka di URL-nya localhost/mail/ ini random aja misalnya hello 123 maka dia bisa kebuka komponen atau page mail detailnya. Seperti itu. Ya. Nah, sesimpel itu dynamic route. Ya. Nah, kemudian ini kita udah punya dynamic route, kemudian ini hello 123 ini kan adalah data ya. Karena dia dynamic kan, dynamic di generate atau kita ambil dari logic code programnya. Nah, kita mau pakai nih di page tersebut untuk proses lebih lanjut. Nah, gimana caranya kita mendapatkan datanya? Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan use params. Ya, jadi ada React hooks ya, yang namanya use params seperti ini. Itu dari React router. Nah, kita buat konstanta misalnya di sini mail ID sama dengan use params. Nah, use params jenisnya adalah string di sini yang kita ambil. Mail ID jenisnya adalah string. Nah, di sini titik mail ID berarti mail ID yang di sini yang setelah titik ini berasal dari mana? Berasal dari sini ya. Sama persis. Jadi kalau di sini mail ID, maka di sini juga mail ID. Gitu. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan di page tersebut ya. Kita bisa dapatkan mail ID-nya, kemudian kalau kita mau proses lebih lanjut ya kita bisa gunakan. Ya, sebagai contoh di sini ini mail/hello123 kita dapatkan hello123. Di sini mail/mail 007 kita dapatkan mail 007-nya. Ya, kita dapetin ID-nya. Oke. Nah, oke, kita mau buat demo nih. Jadi demonya itu saya menggunakan contoh dari ini ya, aplikasi Gmail. Jadi saya yakin kalian semuanya punya Gmail, paling nggak Gmailnya UMN gitu ya. Nah, di sini kan oke. Ternyata agak berbeda ya tampilan Gmail yang ada di sini. Kalau di ya agak beda dikit. Oke, ya, ya ternyata berbeda nih. Kalau di handphone saya langsung nih, aplikasi Gmail itu ada tabs-nya ya di bagian bawah itu ada tab mail sama tab meet. Di coba deh kalian buka handphone kalian sama nggak ya? Atau nggak ada tabnya kayak ini? Ada nggak tab mail sama tab meet-nya? Ada, Pak. Ada ya. Oke, ya jadi ini saya terinspirasi dari Google Gmail ya. Jadi kita buat tampilan seperti ini nanti gitu. Nah, kemudian kalau kalian coba atau ya udah kita coba jalanin aja dulu ya. Sebentar. Ya, ini. Jadi
kita bikin mail page seperti ini ya. Jadi saya bikin tampilan seperti ini, ada tab mail sama ada tab meet gitu ya. Nah, di tab mail ini ada email-emailnya nanti gitu ya. Kemudian di tab meet ya nanti kita buat lagi. Nah, kalian untuk buat tab seperti ini kan minggu lalu udah sempat kita bahas ya. Jadi harusnya udah bisa gitu ya. Jadi seperti ini kontennya ada card aja, ada mail subject sama view mail. Nah, untuk sebagai demo kita coba pakai dummy data ya di sini. Nah, di sini kita coba buat sebuah dummy data dalam bentuk array objek ya. Jadi di sini ada objeknya, objek itu memiliki ID dan subjek ya. Jadi ada mail ID sama subjeknya apa gitu ya. Nah, nanti kita mau menampilkannya seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kalau diperhatikan di source code-nya di sini, nah ini kan kita nampilkan mailnya itu dalam bentuk card ya. Nah, berarti card itu akan di looping sebanyak data yang ada. Nah, di sini datanya masih dummy, kita masih pakai array biasa, ya. Berarti akan di looping sebanyak data yang ada. Objek dalam array-nya itu ada berapa? Di sini ada 3 contohnya. Nah, untuk melakukan loopingnya itu kita bisa menggunakan method map ini ya. Jadi ada method map, kemudian ini mail, ini adalah individual objeknya gitu ya. Jadi di map, kemudian mail. Nah, kita bisa dapatkan mail subjeknya dan juga mail ID-nya. Gitu. Ya, jadi ada mail subject dan mail ID-nya. Jadi untuk H2-nya nih, di sini magang MBKM sudah dimulai, bimbingan skripsi, progres laporan. Ini dari sini mail.subject. Kemudian untuk link-nya di sini ada sebuah button menggunakan router link. Nah, ini di sini karena kita ada link-nya itu dynamic ya. Ini pakai backslash quote ya, quote yang kebalik ya. Quote yang kebalik supaya bisa mendeteksi ini variabel ini ya. Jadi kita pakai dolar dibungkus tanda kurung perawal mail.id gitu. Jadi dynamic. Nah, sehingga kalau itunya diklik tombolnya diklik, maka dia akan membuka data mailnya. Ya, membuka datanya sebenarnya cuma ini doang ya kan. Cuman dia mendapatkan data dari URL seperti tadi menggunakan use params. Menggunakan use params itu kita bisa dapetin title-nya juga, subjeknya ya. Gitu. Ya, jadi di Maaf, sini Pak, mau nanya, Pak. ya gimana? Tadi tanda dolarnya buat apa ya, Pak? Untuk penanda aja bahwa ini adalah bukan string gitu loh. Bahwa ini bukan string. Ini mail ini kan string biasa. Nah, ini bukan string kan, ini adalah variabel yang didapat dari sini. Gitu. Objek. Nah, ini objeknya gitu loh. Oke nggak? Atau ya sebenarnya bisa gini deh. Bisa pakai cara itu atau sebentar. Oke, ya ini ternyata berbeda. Ya udah kita kita tunggu loadingnya dulu.
Nah, ini kalian bisa sambil baca juga di dokumentasinya ya, di bagian ini installation. Di sini ada routing. Untuk yang React ya, untuk yang React ada navigation routing. Ini bisa sambil dibaca di sini. Oke, tadi di halaman mail. Ya, ini kan router linknya seperti ini ya. Kalau jadi ini dianggap sebagai sebuah objek apa ya, React object ya. Jadi atau kalau kalian mau seperti biasa bisa juga sebenarnya menggunakan seperti ini. Misalnya mail slash kemudian baru di dalamnya sini seperti ini. Nggak bisa. Ya, mungkin gini aja lah ya. Jadi gini aja. Jadi ini untuk part depannya. Jadi kalau misalnya kita ada tambahan lagi, ya berarti kita pakai ini lagi gitu. Misalnya mail slash mail ID slash sender dan lain-lain. Nah, bisa begitu. Itu ya. Oke. Ini kalau kita coba jalankan Ionic Serve. Oke, ya. Nah, ini buka seperti ini. Ya, jadi kita dapetin M3-nya di sini. Nah, ini subjeknya juga kita bisa dapatkan. Ya. Itu. Nah, itu yang pertama menggunakan params. Nah, cara yang kedua bisa juga menggunakan root component props. Nah, ini ada juga di sini ya. Di sini di dokumentasinya Ionic. Di dokumentasinya Ionic ini untuk mendapatkan URL parameter. Nah, di sini caranya dia menggunakan root component props. Ya. Jadi contoh sini saya nggak ada contohnya. Oke, pakai slide aja. Ya. Nah, ini membuat sebuah interface mail detail props, ini mengextend root component props. Nah, ini props-nya adalah mail ID doang ya, mail ID string. Nah, kemudian di sini functional komponennya kita tambahkan mail detail props di sini. Ya, sesuai dengan interface yang ada di sini. Ya, kemudian menggunakan match di sini ditambahkan match. Nah, kemudian untuk dapatkan selected mail-nya, mail datanya kita menggunakan mail data.find. Ya, jadi ini mail datanya sebelumnya diimport dulu ya. Jadi di sini mail datanya ini kan ada di mail.tsx. Kemudian di mail detailnya
karena kita mau menggunakan data mail tersebut, kita import dulu. Ya, kita import terlebih dahulu. Ya. Jadi kita import terlebih dahulu. Kemudian di sini selected mail sama dengan mail data find. Nah, ini mailnya sama dengan MID yang diambil. Ya. MID-nya yang sama dengan, ya, jadi sama dengan 3 kali, yang match dengan params.mailid. Gitu. Ya, sehingga kita bisa dapetin selected mail-nya di sini. Gitu. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama adalah menggunakan use params seperti ini. Cara yang kedua adalah menggunakan root component props. Nah, kita dua-duanya dapat selected mail-nya tinggal ditampilkan. Misalnya di sini ditampilkan di ion title. Tuh, selected mail kalau ada maka ditampilkan selected mail subject-nya. Kalau tidak ya no mail found. Seperti itu. Ini yang tanda tanya ini udah tahu ya kenapa gitu. Jadi kalau nggak seperti ini nanti dianggap ini nggak ketahuan nih, bisa nol isinya gitu. Jadi harus dikasih tanda tanya seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk dynamic root ya. Jadi dynamic root kita bisa ambil data dari URL-nya juga menggunakan params atau root component props. Oke. Nah, kemudian mungkin jadi gini, terlalu banyak modifikasinya. Localhost 8100. Oke ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini kalau kita buka, nah kalian lihat bahwa tab-nya hilang ya. Jadi kalau dibuka ini tab-nya hilang nih. Jadi kalau kita buka salah satu email, tab-nya akan hilang, gitu ya. Nah kalian perhatikan di aplikasi Gmail kalian, behavior-nya juga seperti itu ya, sama ya. Kalau kita buka salah satu email, maka tab-nya akan hilang, kebuka emailnya full dari atas sampai bawah, gitu. Kemudian kalau misalnya kita buka halaman spam misalnya, ya kita buka bagian spam gitu ya, di sini ada spam gitu ya. Spam itu kan tab-nya tetap muncul gitu ya. Nah, di Gmail kalian juga ada setting. Nah, kalau setting dibuka maka hilang tuh tab-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini side menu kita belum sampai sana ya, tapi kita di sini dulu. Kita mau kalau buka email maka tab-nya itu hilang. Gimana caranya? Jadi nah, jadi awalnya itu kan seperti nah, jadi kalau sebelumnya semua root itu kita akan declare di app.tsx kan. Jadi kita punya ion app, kemudian kita punya ion tabs, kemudian ion react router, kemudian ion router outlet. Kita ada path ke mail, ke meet, sama ke mail/mail ID gitu ya. Mungkin supaya jelas kita coba ulang lagi deh. Jadi di sini ini awalnya ya. Oke. Nah, ini kan awalnya seperti ini ya.
Masih ada yang hilang. Kenapa nih? Ion router outlet. Oh, ini. Oke, tampilannya. Nah, ini seperti ini ya. Ketika kita buka view mail, maka tab-nya tetap muncul nih. Ya, kita buka mail ini, tab-nya tetap muncul. Tapi mail ID-nya nggak muncul ya. Kenapa itu? Jadi di sini kita mau redirect dari root dari localhost 8100 langsung ke oh oke, ini nggak kepake. Jadi yang di redirect ke mail seperti ini. Ya, kita masih pakai cara ini. Oke ya, mudah-mudahan kalian nggak bingung. Oke, jadi kan tampilannya seperti ini ya. Jadi kita punya dua buah tab, Meet sama Mail. Kemudian kalau dibuka, maka membuka detail emailnya. Di sini mail ID-nya kita dapatkan beserta dengan subjeknya, tapi tab-nya masih muncul nih di sini. Ya, tab-nya masih muncul. Nah, kita mau custom gitu ya, sehingga kalau mailnya dibuka, ini tab-nya nggak kelihatan gitu ya, seperti aplikasi Gmail. Tuh. Nah, gimana caranya? Nah, untuk melakukan itu, kita bisa dengan membuat sebuah page baru lagi yang kita kasih nama misalnya mail tabs di sini. Ya, jadi tab-nya itu kita pindahkan dari app.tsx, kita pindahkan ke sebuah page baru, gitu ya. Jadi kita pindahkan ke sebuah page baru di sini, sehingga ion tab barnya ini kita pindahkan ke sini. Jadi di mailtabs.tsx ini nanti akan memiliki ion router outletnya sendiri sama ion tab bar, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat dari slide-nya di sini ya. Jadi nanti di app.tsx itu tinggal ion router outlet untuk ke mail/mail ID ya. Ya, jadi untuk ke detail emailnya saja, sama ke tabs di sini. Nah, tabsnya ini mengarah ke komponen mail tabs kan, mengarah ke komponen mail tabs. Jadi di app.tsx ini ion tab barnya dihapus, gitu ya, udah nggak kepake lagi. Kemudian karena ion tab barnya udah dihapus, ion tabsnya juga nggak dipakai lagi, gitu kan. Ion tabsnya juga nggak dipakai lagi di sini. Nah, kemudian di sini, nah ini yang mail sama meet itu kan ada di tab ya, ada di tab. Nah ini berarti kita pindahkan nanti, kita pindahkan ke mailtabs.tsx. Jadi ini dihapus. Kemudian yang tersisa adalah mail/mail ID, ya kan? Sama kita buat
root ke tabs-nya. Nah, tabs-nya ini akan membuka ke mail tabs-nya. Ya kan, sama seperti ini. Nah, di mail tabs-nya ini kalau kita buka ion router outlet-nya itu ada, ini kita belum pakai ya. Nah, ini ada dua ya, ada untuk mail sama ada untuk meet. Karena kita punya dua page yang mau menampilkan tab-nya. Jadi ada dua page di dalam aplikasi kita yang menampilkan tab-nya. Nah, kemudian kalau kita juga mau menampilkan page spam yang juga ada tab-nya, berarti ya kita buat root-nya di dalam mailtabs.tsx ini. Seperti itu ya. Berarti di aplikasi kita ada 3 halaman yang bisa atau yang menampilkan tab gitu. Nah, untuk tab utamanya ke mail, berarti kalau dia buka tabs maka akan di redirect ke tabs.mail. Nah, tabs-nya ini dapat dari mana? Di sini kan. Jadi root-nya itu ketika dia dari localhost 8100 maka di redirect ke tabs. Nah, ketika di redirect ke tabs dia masuk ke sini kan. Masuk ke tabs di redirect lagi ke tabs/mail. Begitu. Ya, jadi kalau ini sekarang jadinya seperti ini ya. Jadi tabs/mail. Ketika dibuka maka dia buka mail/m1. Ya, tabnya nggak muncul. Kalau ini kita buka spam, ya, maka tabnya tetap muncul. Jadi kalau misalnya kita buat satu halaman lagi gitu ya, satu halaman lagi send.tsx untuk halaman yang tersend gitu ya. Send. Ya, berarti kita punya 4 page yang menampilkan tab-nya, gitu ya. Jadi kalau ini diganti send, gitu, maka dia akan menampilkan page send yang juga ada tab-nya. Selain daripada itu nggak muncul tab-nya, ya. Selain daripada itu nggak muncul tab-nya. Jadi seperti itu. Dapat ya idenya ya. Jadi idenya utamanya dapat ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Seperti itu ya. Jadi ini untuk app.tsx-nya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tabs pindah ke mail tabs di sini. Nah, yang nggak pakai tabs ya tetap ada di app.tsx-nya, di declare root-nya. Oke. Nah, ini adalah untuk ini mail tabs-nya. Mail tabs-nya jadinya seperti ini. Ya, jadi di dalam ion router outlet-nya semua root ke page yang akan menampilkan tabs. Nah, di sini ion tab bar-nya juga ditampilkan di sini. Oke. Itu. Sampai situ udah cukup jelas ya. Kemudian side menu nih. Nah, side menu kita mau menampilkan seperti ini nih. Gimana caranya bikin side menu seperti ini? Jadi ada tombol, kalau diklik maka akan membuka side menu seperti ini. Nah, untuk membuat side menu sebenarnya mudah aja sih ya. Jadi ini masih di app.tsx. Jadi di app.tsx-nya kita bisa buat ion menu. Jadi ada komponen namanya ion menu. Ion menu itu ada bagian header dan konten juga ya. Sama seperti page, ada bagian header dan ada kontennya. Nah, ini ion header-nya bisa kita kasih ion toolbar dan ion title seperti ini. Kemudian di bagian ion kontennya bisa kita buat ion list. Ya, kita bisa buat ion list, kemudian
ion list tersebut memiliki item. Ya, itemnya ya tergantung kita mau bikin berapa banyak di sini ya. Ion item bisa kita customize juga, misalnya ada pembagian, dibagi gitu ya. Oke, ini untuk item apa, ini untuk ya, jadi kontennya ini benar-benar bebas ya. Jadi selain ion list ya kita mau kasih H2 misalnya bisa juga gitu ya. Jadi nah intinya kita buat side menunya ini seperti itu. Nah, untuk membuat side menu ya tadi ya kita buat ion item, ada ion header dan ion content, kemudian di dalamnya ada ion list yang kita kasih ion item dengan router link. Ya, jadi ada router link kita set sebagai button, jadi bisa diklik, ada router linknya. Nah, masing-masing ini mau mengarah kemana? Seperti itu. Oke, nah yang terpenting di sini adalah ion menu tersebut dikasih content ID, ya, diberikan atribut content ID. Di sini content ID-nya di set main, ini bebas sebenarnya ya. Jadi di sini misalnya dikasih content ID-nya main, dan di sini di ion router outlet ini adalah halaman. Jadi ion router outlet ini kan adalah sekumpulan root ya, sekumpulan path ke page yang mau menampilkan menu ini, gitu ya. Jadi berarti semua menu yang berada di dalam ion router outlet, semua URL yang ada di dalam ion router outlet ini akan menampilkan ion menu ini, gitu. Ya. Jadi di sini di app.tsx ini ya kita bisa buat seperti ini ya, ion menu, ada ion headernya, kemudian ada ion kontennya. Nah, ini dikasih content ID main. Nah, ini sama dengan yang di sini ya, karena kita mau menampilkan ion menu ini di URL ini gitu ya. Nah, ion kontennya misalnya ada seperti ini ya, ada untuk all mail, ada spam, ada setting ya. Jadi semuanya menggunakan router link. Ya. Nah, kemudian di masing-masing page yang mau menampilkan side menu ini, berarti ini kan ada di mail, ya, ya di ini semuanya sih sebenarnya. Jadi di mailnya misalnya di sini, nah kita tambahkan buttonnya ya di sini. Ada ion buttons, slotnya kita kasih di bagian depan start, sama dikasih ion menu button. Nah ini untuk menampilkan side menunya itu. Kalaupun tidak ada, misalnya ini di komen ya, ini di komen. Nah ini tidak ada menunya ya, tapi kalau ditarik bisa nih muncul, gitu ya. Tapi kan tidak ada apa namanya, user nggak tahu oh ternyata di sini ada menu gitu kan. Supaya ketahuan ya kita bisa kasih ini ion menu button ini sehingga tampil buttonnya seperti ini. Ini kok nggak muncul. Oke, seperti itu ya. Nah di sini set menu ini kalau diperhatikan ya, ini ada animasi ya, ada animasinya nih. Jadi kayak halamannya geser gitu. Ya, di iPhone yang kelihatan banget nih. Ini spam. Nah, tiap kali kita pindah halaman, halamannya bergeser. Nah, gimana kalau misalnya ini kita mau hilangkan nih, kita nggak pakai animasi seperti ini.
Kalau kalian buka di aplikasi Gmail kalian, animasi itu nggak ada tuh. Nah, itu jadi bentar, di mana ya? Out direction. Bentar. Ini oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Hmm, ya, ini. Jadi ini bisa kita tambahkan router direction. Nah, router direction ini bisa di-set sebagai none. Jadi ini router direction sama dengan none. Ya, seperti ini. Jadi kalau begini, ketika kita buka, nah udah nggak ada animasi lagi. Ya, jadi dia buka biasa aja. Ya, jadi router direction ini ketika kita bikin router link kita bisa set juga ya router directionnya ini ada tiga berarti ya, ada none berarti tidak ada direction, kemudian ada forward sama ada backward ya. Jadi kalau backward berarti seperti kita back button ya, seperti kembali ke sebelumnya. Kalau forward berarti maju ke depan ya. Itu untuk router directionnya. Nah di sini kita pakainya none aja. Oke, seperti ini. Oke. Oke ya, sampai sini mungkin cukup jelas ya. Kemudian, nah itu untuk side menu, jadi ada tabs dan side menu. Nah berikutnya adalah ion list dan ion item. Ya, jadi kita mau menampilkan list. Nah list ini kita udah pakai juga ya tadi di bagian side menu di side menu ini kita sudah pakai. Ya, seperti ini ion list sama aja sebenarnya. Nah, di sini kita buat seperti ini. Ion list dan ion item. Ini kita di bagian tab mid-nya ya. Nah, ini agak berbeda sama aplikasi Gmail. Kalau di Gmail kan ini untuk video call ya. Nah, di sini kita coba buat aja misalnya ini sebagai daftar teman gitu ya. Sebagai friend list. Nah, sebagai friend list jadi di sini contohnya kita buat dummy data juga, ada ID sama name. Ya, jadi ada 3 nama di sini. Kemudian kita looping kembali, jadi ada ion list dan ada ion itemnya. Ion itemnya di looping sesuai dengan jumlah friends-nya di sini, ya kan? Kemudian dikasih on click handler, ya. Jadi misalnya, oke, kalau diklik maka dia calling teman gitu ya. Maka nah, di sini nggak beneran calling ya. Ini cuman kita kasih console log aja, misalnya calling tiap kali salah satu nama ini diklik.
gitu ya. Nah, ini simple. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan button di sini ya. Jadi bisa dikasih button di sini. Nah, kalau dilihat ini di dalam ion item ada sebuah ion button. Misalnya untuk ngeblok gitu ya. Misalnya di sini untuk ngeblok ada sebuah button, di sini dikasih on click juga. On click-nya adalah block friend handler. Jadi kalau diklik maka akan muncul konsol log-nya blocking gitu ya. Nah, cuman di sini ada sedikit modifikasi ya. Jadi untuk function block friend handler-nya ini ditambahkan ini stop propagation ya. Jadi untuk apa? Jadi kalau kita buka halaman Meet, oke ya, misalnya ada ini. Oke, ini kita coba buka halaman Meet. Ya. Nah, ini coba saya clear dulu. Nah, ini masing-masing nama ini kan kalau diklik tadi kita udah ada on click-nya ya di sini ya. Ada on click-nya adalah call friend handler. Nah, di atas kita punya call friend handler. Call friend handler ini untuk menampilkan konsol log aja gitu ya. Kemudian ada juga block friend handler, ini untuk menampilkan konsol log juga, menampilkan blocking gitu ya. Nah, ini kalau kita klik John Tor misalnya, dia calling. John Ness, John Doe, ini calling semua. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau blok salah satunya nih, misalnya John Tor yang paling atas, diklik buttonnya di sini, nah dia akan menjalankan on click-nya button tersebut sekaligus on click-nya yang parent-nya, gitu ya. Jadi ini buttonnya kan ada block friend handler, nah ini dijalankan. Nah kemudian di parent-nya di atasnya yaitu ion itemnya juga memiliki on click call friend handler. Nah jadi dua-duanya dijalankan, jadi sekaligus jalan dia dua, blocking dan calling gitu ya. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, jadi nggak mau apa ya ber ber berulang gitu ya. Jadi nggak mau dari situ kemudian ke parent-nya jalan lagi function-nya. Nah, kita bisa ini. Nah, setiap kali menjalankan event klik itu dia function ini akan menerima event gitu ya. Nah, menerima event ya akan menerima event. Eventnya itu dalam bentuk tipenya adalah React Mouse event ya. React Mouse event. Ya, seperti ini. Nah, di situ ya tinggal kita event.stop propagation aja. Ya. Jadi dia akan berhenti sampai di sini. Jadi tidak menjalankan function yang call friend ini. Begitu. Ya, jadi ini kalau kita coba lagi dia. Nah, ini blocking aja dia. Calling-nya nggak dipanggil. Nah, kalau calling blocking. Oke, itu ya. Seperti itu. Ya, itu. Jadi kalau misalnya kita mau langsung ada tombol atau ada beberapa tombol di sini gitu ya, ya kita bisa gunakan ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam ion itemnya tidak ada on click-nya, ya nggak perlu karena dia pasti nggak akan jalan ke parent-nya ya kan. Jadi hanya di button itu saja. Oke. Kemudian swipeable items. Nah, kalau tadi
option atau pilihan actionnya itu langsung ada, langsung kelihatan. Nah, kita juga bisa buat pilihan optionnya itu atau actionnya tersembunyi ya. Jadi harus di swipe terlebih dahulu. Nah, untuk membuat swipeable items kita menggunakan ini. Jadi ion item yang tadi, kalau tadi kan habis ion list langsung ion item ya. Seperti ini. Ya kan? Ion list, di dalam ion list ada ion item. Nah, kalau kita mau item ini bisa di swipe, maka kita bungkus dengan ion item sliding. Ya, dibungkus dengan ion item sliding dan di dalamnya ada ion itemnya. Nah, untuk optionnya ada komponen yang namanya ion item options. Nah, di dalam ion item options ini ada optionnya. Gitu ya. Jadi di sini misalnya ion item optionnya adalah satu option untuk blocking, ya bisa kita buat seperti ini. Ya, jadi contohnya ini udah ada sih. Di swipe seperti ini. Ya, ini oke, ini ion buttonnya misalnya saya komenin dulu di sini ion item optionnya. Nah, ini untuk apa? Di sini kok ada ref seperti ini? Ini kalau misalnya saya hilangkan gitu ya. Saya hilangkan seperti ini. Nah, ini nah, ini ketika kita klik dia tetap kebuka nih slidingnya ya. Ini udah diklik dia tetap kebuka. Gimana kalau misalnya kita mau ketika diklik maka dia langsung otomatis ketutup. Nah, kita bisa kasih ref ke sini ya. Jadi menggunakan use ref seperti tadi. Jadi ion item sliding ref-nya ke sliding option ref di sini. Nah, sliding option ref ini dari mana? Di atas kita buat. Di atas kita buat sliding option ref ini menggunakan use ref. Ya, menggunakan use ref-nya kita kasih tahu ya, oh ini adalah ion item sliding element. Ya, sama seperti waktu kita menggunakannya untuk ion input ya. Jadi sama seperti ini. Jadi kita kasih ref di sini. Nah, kemudian ketika kita klik, nah pilihannya adalah block friend handler kan di situ. Ketika kita klik block friend handlernya, maka oke, ini udah nggak kepake lagi karena buttonnya udah kita hapus. Udah dihapus. Nah, sliding option ref-nya ini ada method yang namanya close open. Jadi otomatis di close. Ya. Oh ya. Ya, jadi setelah diklik dia otomatis di close. Seperti itu. Ya, nah ion item option-nya ini bisa dari kiri, bisa juga dari kanan. Default-nya adalah di sebelah kanan ya. Jadi di sini ada side-nya. Side-nya ini kalau tidak ada side, maka dia default-nya adalah di sebelah kanan. Default-nya di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau kita mau ada dua di kanan dan di kiri, ya tinggal kita buat dua aja di sini. Ya, ini bisa dikopas, ini yang satu dikasih side-nya sama dengan start. Maka ada dua kiri kanan.
seperti itu. Ya, dan bisa lebih dari satu juga di sini. Jadi kalau optionnya ada lebih dari satu, ya kita bisa tambahin juga. Jadi misalnya di sini ya, jadi ada dua pilihan. Nih, mau lebih dari satu juga bisa. Jadi di dalam ion item optionnya, ion item optionnya ada lebih dari satu. Ya, ini di sini ada dua optionnya. Yang di sini hanya satu option. Oke. Itu ya. Oke, selesai. Jadi hari ini harapannya sih kalian udah tahu apa itu dynamic route ya. Jadi menggunakan dynamic route, mengambil data dari dynamic route yang tadi ya. Jadi data dari URL bisa kita ambil, kemudian membuat tab navigation, kemudian membuat halaman yang satu ada tabnya, yang satu nggak ada tabnya. Jadi tergantung dari navigasi aplikasinya ya. Jadi seperti itu, kemudian membuat side menu, kemudian menggunakan ion item dengan action, kemudian membuat item yang bisa di swipe. Next week-nya, next week-nya saya belum ganti nih. Ya, next week kita bahas, komponen ya, ionic komponen lebih dalam lagi. Jadi ada menampilkan modal, menampilkan alert toast dan lain sebagainya. Ya, jadi komponen-komponen ionic yang lain kita bahas. Jadi kita coba lengkapi aplikasi ini, mail ini supaya lebih user friendly ya. Sama kita mau mencoba menggunakan konteks ya. Jadi kalau ini datanya ini kan masih dummy ya, jadi masih data dummy seperti ini. Gimana kalau kita mau ganti datanya, gitu ya? Kalau kita mau ganti datanya, mau add friend atau remove friend atau edit friend, gimana caranya? Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, bingung? Saya mau tanya Pak, Ya. yang friend data itu apa ya Pak? Oke, friend data itu hanya dummy data, Den. Jadi dummy aja. Ini kan. Jadi ini saya bikin data dummy untuk ditampilkan di sini aja gitu. Begitu. Itu harus diekspor ya Pak? Oh, oke, nggak harus. Jadi kalau misalnya datanya ini cuma dipakai di page ini saja, itu nggak harus diekspor. Fonts aja, jadi nggak perlu diekspor, nggak apa-apa. Cuma kalau datanya mau dipakai di page lain juga, contohnya yang mail tadi ya, yang mail tadi datanya itu ada di mail.tsx kan, ada di page mail gitu ya datanya. Kemudian di data ini kan di page ini kan kita bikin link ke mail detail. Nah, di mail detail kita mau menampilkan data mail ini, cuman datanya kan berada di page mail ya. Nah, makanya kita ekspor di sini, perlu diekspor sehingga di mail detail ini diimport mail datanya. Mail datanya diimport sehingga bisa dipakai. Kan kita mau cari datanya nih dari mail data. Jadi mail data find datanya yang sesuai dengan mail ID-nya. Begitu. Jadi tergantung penggunaan. Kalau perlu dipakai di page yang lain, kita perlu ekspor sehingga bisa diimport di page yang lain. Tapi kalau hanya dipakai di page itu aja ya nggak usah diekspor juga nggak apa-apa. Gitu. Begitu ya.
Nah, terkait dengan ekspor ini ya, mungkin tambahan sedikit aja. Eh, Kalian jadi ekspor itu ya supaya bisa diimport gitu kan ya. Kalau kalian juga mau bikin page ya, kalau selama ini kan kita bikin page-nya di file yang baru ya. Kalau misalnya kalian mau bikin banyak page di dalam satu file aja sebenarnya juga bisa aja ya. Contoh misalnya misalnya gimana ya? Misalnya gini nih. Ekspor. Ya, jadi di sini ada mid 2 gitu kan. Nah, mid 2 misalnya di sini eh, di dalam ion konten saya buat ion button router link sama dengan mid 2 gitu. Router link sama dengan mid 2. Jadi kalau diklik buka ke mid 2, tapi harus di declare dulu ya routernya di sini. Jadi misalnya di app.tsx kita buat root path-nya ke mid 2 gitu ya. Mid 2. Komponennya adalah mid 2. Nah, ya. Jadi di dalam mid.tsx ini ternyata ada 2 page nih, ada mid sama mid 2. Ini belum ada. Nah, ini kalau dibuka kan mid 2. Gitu ya. Jadi ekspor itu ya supaya bisa diimport aja. Jadi kalau kita perlu sesuatu yang perlu dipakai di tempat lain ya kita ekspor aja. Gitu. Ya, itu termasuk data, termasuk komponen, termasuk page. Jadi ya itu. Jadi kita bisa buat entah itu page, entah itu komponen ya. Kok page itu sebenarnya juga kan adalah komponen juga gitu. Seperti itu. Tanya Pak, tadi Ya. yang const made tadi itu berarti dianggapnya sebagai suatu variabel yang menyimpan yang apa return void-nya function void ya, bukan sebagai suatu kelas. Yang mana? Tadi yang itu kan tadi nama filenya kan made Pak, M-nya gede itu. Yang ini. Nah itu kan nama filenya itu made ya. Terus itu ada di line ke-38 tuh made juga Pak. Itu berarti dia dianggapnya sebagai suatu kelas gitu nggak Pak? Kayak constructor kan ini object oriented kan gitu Pak. Oh. Atau itu cuma variabel biasa aja gitu yang menyimpan function? Iya, jadi bukan agak beda sedikit ya sama OOP. Ini kalau misalnya coba ya kita ganti ya, E-nya kita kurangin 1 gitu ya. Mat gitu ya. Nah, ini kepakainya kan kepakainya itu di mail tabs. Di mail tabs itu ada mat. Mat di sini import mat. Nah, itu. Di jalan nggak? Kita coba tes.
Ya, ini Meet, ya kan masih jalan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kewajiban ya harus sama gitu ya. Ini kalau Meet harus Meet gitu ya, double E gitu ya. Tapi supaya mudah apa ya, best practice-nya aja kali ya. Jadi kalau kita bikin page meet.tsx ya udah berarti nama nama uh, React FC-nya juga Met juga gitu. Jadi nggak harus sama. Jadi kalau beda sama Java ya, kalau Java kan nama kelasnya sama nama filenya harus sama gitu. Begitu. Oke, berarti ini ya Pak, nggak ada OP-nya di sini berarti ya. Saya pikir itu kayak konstruktor gitu Pak jadi Pak. Enggak Oh bukan, oke. begitu. Jadi yang penting di sini ini kan yang penting di sini diekspor gitu ya. Atau kalau di sini mau diekspor gini, jadi nggak usah pakai ini ya juga bisa gitu. Mau langsung begini ekspor cons map bisa juga. Kok hilang? Tuh. Ya begini aja lah ya. Ya, gitu. Ya intinya kita bisa buat yang lain gitu ya. Kemudian kita bisa ekspor, kemudian kita bisa ambil eh, di tempat lain. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi kah yang lain? Kalau nggak ada, kita Pak, ya, jadi yuk. mengenai tugas duplikat aplikasi trivia kita nggak ada rencana diundur kah, Pak? Nggak ada, udah 2 minggu kan? Oke lah kalau begitu, Pak. Sayang sekali. Sebelum UTS maksudnya ya gitu ya. Ya, itu kapan nih? Coba dilihat lagi. Tugas 1, due-nya itu tanggal 26. 26, berarti minggu depan kan? Ini kan udah dari minggu lalu ya, saya kasih ya. Udah seminggu jalan nih, berarti 1 minggu Ya. lagi. Ya, jadi silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Oke lah kalau begitu, Pak. Ya, ini udah ada yang submit nih 1 orang nih. Berarti udah ada yang selesai. Yang lain juga pasti bisa. Oke, kalau gitu kita sambil absen. Oke, ini hadir semua. Oke, ini belum 20 menit ya. Oke, partisipan ada 39. Oke, pas. Oke, sambil mulai dinyalakan kali videonya ya. Kita udah di penghujung acara nih. Boleh minta tolong Billy untuk divalidasi absennya.
Oke. Oke, thank you Billy. Oke ya. Oke, ya itu aja. Yang lain mana nih? Kok kameranya banyak yang mati? Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya hari ini. Minggu depan kita pertemuan terakhir sebelum UTS. Kemungkinan kita akan ada kuis juga ya, kuisnya seperti kemarin. Sama ya, saya akan share juga ketentuan terkait dengan proposal project akhir nantinya. Jadi saya harap sih minggu depan udah pada punya kelompok semua. Ya, jadi di posting di e-learning anggota kelompoknya siapa aja. Minggu depan kita bahas materi, kemudian kita diskusikan terkait project akhirnya. Oke, itu aja dari saya. Kalau masih ada yang mau bertanya bisa stay, tapi kalau udah nggak ada bisa leave. Terima kasih banyak semuanya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. Pak.